semuanya, saya Kaneti dan Kamalia. Yuk kita sama-sama dengan anak-anak. Bagaimana kabarnya di rumah? Pastinya sehat ya. Hari ini kita akan mulai lagi ibadah online. Anak-anak, kita siapkan hati. Anak-anak duduk dengan manis, ajak papa mama untuk sama-sama kita menikmati ibadah online pada hari ini. Sebelumnya kakak mau ajak kalian berdoa. Yuk kita berdoa sama-sama ya. Bapak yang baik, terima kasih buat kesempatan ibadah sekolah minggu hari ini. Walaupun ibadah kami masih secara online, namun kami percaya sukacitamu senantiasa memenuhi setiap kehidupan kami. Terlebih anak-anak yang saat ini dengan semangatnya untuk ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan nyanyikan lagu ke-12 murid Tuhan Yesus. Masih ingat nggak nama-namanya? Yuk, hari ini kita latihan kembali ya. Kakak juga mau latihan juga nih. Yuk, ayo Kak Mekal, kita mulai. untuk melayani jiwa-jiwa. Baik adik-adik, kita siapkan hati untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Semuanya boleh kembali duduk dengan tertib, dengan baik, agar kita boleh sama-sama dengar firman Tuhan.
kita mau angkat satu pujian, kita mau menyembah Dia. Adik-adik yang belum tahu lagunya, belajar bersama dengan kakak. Yang sudah tahu, nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Kita mau katakan, ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat Ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Katakan kembali dengan sungguh, ku mau hidup. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat Ku berikan. Ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Adik-adik, kakak mengajak setiap kita untuk lebih sungguh-sungguh mengangkat pujian ini. Lipat tanganmu, tutup matamu, katakan ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat Ku berikan. Ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Katakan kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna, hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna, hidup bermakna bagi sesama. Shalom adik-adik, apa kabar? Kita ketemu lagi di ibadah online hari ini. Kakak mau cerita tentang Tuhan Yesus memanggil 12 muridnya, ya. Nah, adik-adik harus mendengarkan firman Tuhan, konsentrasi. Nah, adik-adik, kakak rasa banyak adik-adik yang sudah sekolah, tinggal adik-adik yang di kelas balita aja kan, yang belum sekolah. Adik-adik rata-rata semua sudah
sekolah. Kalau adik-adik sudah sekolah, berarti adik-adik adalah seorang murid. Murid itu tugasnya apa ya? Murid itu tugasnya adalah mendengarkan apa yang sudah ibu gurunya ajarin, habis itu melakukannya, dikasih tugas apa adik-adik ikutin, ya kan? Kalau adik-adik di sekolah dengerinnya bapak dan ibu guru sekolah. Kalau adik-adik lagi di sekolah minggu, namanya adik-adik gurunya adalah kakak-kakak sekolah minggu. Nah adik-adik, kalau sudah ada murid berarti ada guru. Tadi udah kakak bilang. Kalau guru tugasnya apa kalau gitu? Tugasnya ngajar, mengajar. Di sekolah ada ibu guru bahasa Indonesia, ada guru matematika. Nah kalau di sekolah minggu ada juga kan gurunya, ada kakak-kakak di kelas balita sampai di kelas Nadia. Banyak gurunya. Kami kerjanya tugasnya ngajarin adik-adik. Nah adik-adik, kakak bilang di awal temanya adalah Tuhan Yesus memanggil 12 muridnya. Kalau Tuhan Yesus dibilang punya murid, berarti Tuhan Yesus adalah seorang guru. Berarti kerjanya Tuhan Yesus, tugasnya adalah mengajarkan firman Tuhan. Dia punya murid-murid, adik-adik kerjanya adalah mengajar. Nah, kakak mulai ceritanya. Kita buka Alkitabnya. Yang belum bisa baca, boleh minta mama, papa, tolong dong bacain aku. Kita buka, yang sudah bisa baca, buka kitabnya di Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Di situ judulnya penjala ikan menjadi penjala manusia. Apa sih penjala, Kak? Aku nggak tahu. Nah, adik-adik dengerin dulu. Ceritanya gini. Suatu hari Tuhan Yesus sedang berdiri di tepi danau Genesaret. Genesaret itu adalah desanya para nelayan, adik-adik. Nelayan itu kerjanya nangkepin ikan pakai jaring gitu adik-adik, pakai jaring, pakai jala. Nah, Tuhan Yesus lagi di tepi danau Genesaret. Banyak orang yang udah berkumpul untuk dengerin firman Tuhan. Tuhan Yesus mulai mengajar. Tuhan Yesus mulai ngajar, banyak yang dengerin. Selesai Tuhan Yesus ngajar adik-adik, Tuhan Yesus ada lihat seorang bapak-bapak namanya Bapak Simon. Dia sedang memperbaiki jalannya, sedang rapi-rapi adik-adik. Dia sudah mencari ikan semalaman. Nelayan itu kalau nyari ikan itu malam-malam. Nah pagi-pagi sudah menjelang siang mereka balik ke tepi pantai. Nah setelah Tuhan Yesus ngajar, ngeliat Bapak Simon nih sedang rapi-rapi. Tuhan Yesus samperin adik-adik. Tuhan Yesus samperin, bilang, ayo kita pergi lagi tangkap ikan. Bapak Simonnya sedikit bingung, terus bilang, aku udah semalaman nangkep ikannya tapi nggak ada yang didapat. Tapi Bapak Simon tetap dengar-dengaran apa yang dibilangin sama Tuhan Yesus. Mereka pergi tetap adik-adik ke laut. Waktu udah di tengah, waktu Bapak Simon kasih jala ke laut, tiba-tiba banyak banget ikannya. Sampai Bapak Simon kewalahan untuk menariknya. Sampai dia harus panggil teman-temannya dari perahu yang lain untuk bantuin dia. Bapak Simon terkejut, terheran-heran. Bapak Simon untung dengar-dengaran adik-adik. Dengar-dengarin Tuhan Yesus ngomong. Bapak Simon itu murid yang mau dengar-dengaran apa yang gurunya bilang. Begitu murid seharusnya mau dengerin gurunya ngomong, mau melakukan apa yang diperintahkan gurunya. Nah adik-adik, habis itu setelah Bapak Simon menepi lagi di pantai, Bapak Simon mau menjadi murid Tuhan Yesus, mau mengikuti Tuhan Yesus dan meninggalkan semua harta bendanya dan keluarganya untuk ikutan pergi sama Tuhan Yesus.
Nah, habis itu adik-adik, suatu hari Tuhan Yesus pergi ke atas bukit untuk berdoa. Tuhan Yesus berdoa untuk memilih murid-muridnya. Tuhan Yesus pilih muridnya menjadi 12 murid adik-adik. Tadi sudah dinyanyikan oleh Kala Meriah kan lagunya. Begitu adik-adik, ada 12 murid Tuhan Yesus. Mereka itu menjadi murid Tuhan Yesus, mau meninggalkan semua harta benda mereka adik-adik untuk ikut pergi sama Tuhan Yesus, untuk diajar sama Tuhan Yesus, untuk melakukan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, meneladani Tuhan Yesus adik-adik. Nah, adik-adik juga mau nggak seperti murid-muridnya Tuhan Yesus? Adik-adik mau nggak jadi muridnya Tuhan Yesus juga? Murid-murid udah diajarin harus melakukan apa yang sudah dilakukan sama gurunya, ya kan? Begitu juga adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik bisa banget menjadi muridnya Tuhan Yesus. Gimana caranya ya kakak? Nih caranya, adik-adik tiap hari Minggu ibadah online sama kakak-kakak. Tiap hari di rumah juga ada buku renungannya, dibaca dan direnungkan. Habis itu dilakukan setiap hari. Namanya belajar adalah setiap hari. Habis itu dilakukan. Melakukannya gampang adik-adik. Adik-adik melakukan segala sesuatu dengan baik, belajarnya dengan baik. Apa yang mama papa katakan adik-adik lakukan. Habis itu selain jadi murid, adik-adik dilihat sama orang lain, dilihat sama teman-teman adik-adik, dilihat sama guru, dilihat kakak-kakak. Waduh, iya ya, adik-adik di rumah melakukan firman Tuhan dengan baik, pasti menjadi murid Tuhan Yesus yang berkenan di hadapan Tuhan. Begitu, kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah melakukan, dari sikap adik-adik itu mencerminkan adik-adik menjadi seorang murid Tuhan Yesus. Apalagi adik-adik juga menceritakan firman Tuhan. Ya kan adik-adik sudah mau menjadi murid, habis itu adik-adik bisa menjadi guru, melakukan yang baik, juga bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus, buat sama teman-teman, buat sama orang tua, keluarga di rumah. Adik-adik berarti tandanya sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah baca firman Tuhan dengan baik. Begitu adik-adik. Nah adik-adik, sekarang ayat hafalan kita dari Matius 28 ayat 19a ya. Matius 28 ayat 19a. Oleh karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Muridku itu murid Tuhan Yesus. Matius 28 ayat 19a. Oleh karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Murid Tuhan Yesus ya. Nah, harus hafal. Nanti dikirimkan ke WhatsApp grup kelas masing-masing atau ke kakak-kakak sekolah minggunya ya. Harus itu tugasnya. Dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjadi murid Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kita akan di sesi kreativitas. Nah, kita buat apa hari ini Kak Herlin? Hari ini kita mau buat miniatur 12 murid Yesus. Nah, apa sih bahan-bahannya? Jadi, adik-adik harus mempersiapkan kertas origami beda-beda warna dan gunting dan juga stick. Dan apakah Herlin? Double tip ya? Double tip. Nah, gimana cara buatnya Kak Herlin kita? Iya. Oke, kalau nggak ada origami, boleh kertas polos juga kertas putih yang ada di rumah boleh ya. Tapi nanti setelah selesai dibuat seperti ini, dikasih warna biar cantik. Caranya seperti ini. Kertasnya kita buat jadi jubah. Jadi dilipat dua dulu ya, biar lebih gampang. Dilipat dua. Jadi kita tinggal gunting
buat lengannya. Lipat dulu begini adik-adik. Lalu kita gunting dari sini buat lengannya. Nah, seperti itu. Sudah bentuk baju belum? Coba ya. Lalu sisanya bisa kita buat hiasan atau pakai warna yang lain deh, warna merah. Nah, merah tadi. Ini Kak. Oh iya. Nah, Untuk di tengahnya ya. Kita gunting hias sedikit. jadi kita menggunting ini ya adik-adik. Jadi dia terlihat seperti jubah. Ini belum ya. Nanti anak-anak balita kalau kurang pintar menggunting minta tolong dibantuin sama mama ya. Nah, sudah selesai. Sekarang kita tempel di sini. Yang panjang ya. Masih ada. Masih double tipnya. Setelah itu nanti kita double tip di tengah supaya ini bisa menempel. Jadi dia terlihat seperti jubahnya. Nah, kita taruh double tipnya di yang udah tadi kita hias tadi seperti ini. Di sini. Nah, kalau jadi seperti ini, selanjutnya apa nih Kak Erlin? Kita kasih Kepalanya. kepalanya. Buat bentuk lingkaran ya, bentuk kepala. Taruh di ujung. Nah, kita udah kepalanya kita tempel di atas sehingga membentuk seperti ini. Nah, jadi kita ambil putihnya aja adik-adik, karena kita akan warnain supaya dia lebih kayak bagus gitu. Nah, selanjutnya pakai lip Ini sisa potongan tadi kita buat jadi bentuk tangan. tangannya. Tangannya tapi tangan yang di kepala aja. Nah, seperti ini nih adik-adik tangannya. Kita bikin dua, nanti ditaruh kiri dan kanan. Nah, setelah itu udah jadi seperti ini, kita kasih double tip untuk ditempel di kiri dan di kanannya. Lagi Kak. Oke. Nah, setelah udah seperti ini, kita akan Tempel di sticknya sticknya. supaya jadi kakinya. Gampang sih ya. Nanti adik-adik hias sendiri aja sesuai kreativitas adik-adik supaya lebih bagus dia. Tempel di belakang sticknya. Nah, seperti ini. Nanti kita akan buat 12 ya Kak ya? Iya. Oke, ini sudah jadi. Nanti di sini adik-adik boleh tulis namanya Simon Petrus, Andreas, Yakobus, buat seperti ini 12. Lalu tulis
namanya di tengah-tengah jubahnya. Lalu nanti bisa dikasih mata, dikasih senyum, karena orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan harus tetap bersuka cita. Ya Kak Michael ya. Betul banget Kak. Begini saja nanti dibuat 12 lalu dihiasin dan ditulis nama-nama ke-12 murid Tuhan Yesus. Ya, itu saja dulu yang mau kita kerjakan untuk hari ini. Selamat mencoba di rumah. Dadah.